Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita masih bisa sama-sama untuk belajar tentang lanjutan materi kita. Dan kita memasuki pada bab baru, yaitu bab jumlah al-ismiyah. Bab jumlah ismiyah atau artinya kalimat yang di dalamnya hanya terdapat isim. Minimal ada 2 isim di dalamnya. Sebelum memasuki materi, sebagaimana biasanya kita masuk ke dalam amsilah atau contoh-contoh itu. Yang pertama adalah ad-daru wasi'atun, yang berarti ruangan itu luas. Nomor 2, al-jawu mu'tadilun, yang berarti adapun cuaca itu netral atau normal. Yang ketiga, al-ghabaru tha'irun, yang berarti tepung itu berhamburan. Yang keempat, asy-syari'u muzdahimun, yang berarti jalan itu muzdahim, sesak atau macet. Yang kelima, at-tariqu doyyiqatun, yang berarti jalan itu sempit. Yang keenam, al-fa'ratu mukhtaba'atun, yang berarti adapun tikus itu sedang bersembunyi. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada jumlah al-ismiyah yang akan kita bahas secara lebih lanjut dalam pembahasannya. Dan di awal-awal ini kita lihat dulu bahwasanya segala contoh yang ada di amsilah ini semuanya adalah isim. Nah, jadi karena dia semuanya isim, minimal ini ada 2 isim ya, maka dia menjadi jumlah al-ismiyah. Karena dia isim dan dia menjadi jumlah, maka jumlahnya dinamakan sebagai jumlah al-ismiyah. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya, al-bahthu. Nah, kita bahas. Ini singkat bahasannya. Al-amthilatu as-sabiqatu kulluha jumlatun mufidatun. Permisalan yang sebelumnya di atas tadi, semuanya merupakan jumlah mufidah. Nah, sudah kita pahami dalam materi-materi sebelumnya bahwa jumlah mufidah itu artinya adalah jumlah yang atau kalimat yang sempurna, tidak membutuhkan penafsiran lain. Jadi, ketika seseorang berbicara kepada orang lain tentang dan dia membawakan jumlah mufidah, maka orang lain tersebut sudah memahami maknanya tanpa ada penafsiran lagi. Sebagaimana contohnya, misalkan nomor 1 ya, ad-daru wasi'atun. Rumah itu luas. Jadi sudah dipahami bahwa rumah itu luas. Jika sang pembicara pertama mengatakan hanya ad-daru, maka itu menjadi pertanyaan bagi orang yang mendengarkan. Misalkan ad-daru, ada apa dengan rumah? Ada apa atau rumah? Atau ada apa dengan ruangan? Ada apa dengan ruangan? Gitu, masih ambigu ya. Tapi kalau seorang pembicara itu mengatakan ad-daru wasi'atun, maka sang pendengar akan memahami bahwasanya yang dimaksud adalah ruangan itu luas. Nah, ini sudah tidak membutuhkan penafsiran lain lagi. Sudah tam. Jadi sudah mufidah, sudah memberikan faedahnya. Jumlah mufidah. Kita lanjut. Wa kullu wahidatin minha murakkabatun min ismain. Dan setiap jumlah darinya tersusun dari 2 isim. Nah, sudah kita sebutkan tadi tersusun dari 2 isim. Oke, mana contohnya? Nah, kita kembali lagi ke contoh nomor 1. Dan semuanya katanya terbagi atau terdiri dari 2 isim, terbentuk dari 2 isim. Oke, kita lihat di sini. Ad-daru wasi'atun. Ad-daru isim pertama, wasi'atun isim yang kedua. Nah, ini 2 isim ya. Kemudian al-jawu mu'tadilun. Al-jawu isim pertama, mu'tadilun isim yang kedua. Dan begitu seterusnya sampai contoh ke nomor 6. Nah, jadi jumlah ismiyah minimal mengandung 2 isim ya.
Kalau jumlah fi'liyah ada kata kerjanya atau ada fi'ilnya. Nah, di sini semuanya kata benda ibaratnya seperti itu. Ismiyah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini watsani khobarun. Dan yang kedua itu adalah khobar atau kabar. Wali anna kulla jumlatin min hadhil jumali mubtada'un bi ismin. Dan karena setiap jumlah dalam contoh-contoh di atas dimulai dengan isim, tusamma jumlatan ismiyatan. Nah, makanya dinamai sebagai jumlah ismiyah. Jadi karena dia diawali dengan isim, kemudian diiringi dengan khobar, maka menjadi jumlah ismiyah. Oke, masuk langsung ke kaidahnya. Kaidahnya singkat. Kullu jumlatin tatarakkabu min mubtada'in wa khabarin tusamma jumlatan ismiyatan. Nah, jadi setiap jumlah ya, setiap kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar tusamma disebutlah ia jumlatan ismiyatan. Disebutlah sebagai jumlah ismiyah. Nah, itu ya. Jadi jumlah ismiyah itu ya mubtada khobar dan mubtada khobar itu ya jumlah ismiyah. Nah, mubtada'nya misalkan mubtada khobar. Oke, mubtada khobar. Kita perjelas mana sih mubtada, mana sih khobar. Nah, di sini contoh nomor satu lagi kita balik. Ad-daru ini sebagai mubtada. Ya, ini sebagai mubtada karena dia isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Ad-daru khobarnya mana? Wasi'atun. Nah, ini khobarnya. Dia mengabarkan keadaan daripada ruangan itu. Ad-daru adapun ruangan itu wasi'atun luas. Al-jawu adapun udara itu mu'tadilun normal atau cuaca itu normal. Nah, mubtada'nya al-jawu, khobarnya mu'tadilun. Kemudian yang ketiga, al-ghabaru, ini ghabaru ya, tulisannya ini salah ghabaru. Al-ghabaru tha'iratun. Bahwa tepung itu tha'iratun berterbangan, seperti itu. Itu di khobarnya adalah yang tha'iratun ini, mubtada'nya adalah al-ghabaru. Begitu seterusnya sampai contoh ke nomor 6 ini. Yang awalnya di awal isim pertama itu merupakan mubtada, isim kedua adalah khobarnya. Nah, itu pembahasan kita pada bab kali ini cukup singkat. Semoga dapat dipahami. Semoga bisa membedakan mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah ya. Ya awal ya memang kalau ada fi'il maka itu menjadi fi'liyah. Kalau isim berarti semuanya isim, terdiri dari isim. Oke, sampai situ pelajaran kita. Semoga dapat dipahami. Nakhtatim bilhamdalillah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.